Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma walaitum mudbirin. Jamaah salat subuh yang dicintai Allah, kita bersyukur Allah masih berikan kesempatan kita untuk beribadah. Kita bersyukur kita bisa bersujud karena suatu ketika kita semuanya akan ada batasnya untuk tidak bisa bersujud lagi. Karena itulah maka selagi kita masih bisa bersujud kepada Allah, kita nikmati sujud-sujud itu. Tidak ada keindahan yang lebih indah dari indahnya sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya mengajak jamaah sekalian belajar pada peristiwa Hunain. Mengapa kita belajar pada peristiwa Hunain? Karena Allah menceritakan peristiwa ini di dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 125. At-Taubah 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunainin. Ya. Ada kata-kata Hunain di sana, Pak. Ketika Allah menyebut sebuah nama di Al-Quran, maka di sana ada pelajaran-pelajarannya. Dan ini adalah pelajaran berharga untuk kita semuanya. Siapapun kita yang lagi menanjak ya, dalam sebuah reputasi, dalam sebuah prestasi, dalam sebuah posisi dan sebagainya, akan sangat mungkin untuk jatuh. Ya. Sebagaimana peristiwa Hunain ini. Jamaah sekalian, peristiwa Hunain itu adalah nama sebuah lembah di dekat Jirona. Sudah pernah ke sana, Pak ya? Jirona sudah pernah, insyaallah. Jirona itu salah satu mikot. Kalau kita ambil mikot untuk haji atau umroh, ada 4 mikot ya. Bir Ali kalau Bapak Ibu dari Madinah ya, atau Tan'im itu yang terdekat biasanya. Kemudian yang ketiga adalah Hudaybiyah. Ya, di sana ada peternakan unta dan sebagainya, Hudaybiyah. Yang keempat adalah Jirona. Kadang-kadang kita diajak untuk ambil mikot di Jirona yang keempat ini. Di sekitar Jirona itulah ada sebuah lembah namanya Lembah Hunain. Dari Mekah arah ke Taif. Ya, Mekah arah ke Taif. Jemaah sekalian, wa yauma Hunainin. Ini peristiwa Hunain ya. Kenapa ini perlu untuk kita pelajari? Karena peristiwa ini unik, Pak. Uniknya apa? Uniknya adalah peristiwa Hunain ini peristiwa yang terjadi setelah Fatu Makkah. Fatu Makkah. Dan kita tahu Fatu Makkah itu adalah sebuah peristiwa besar. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Al-Fathul A'zam, peristiwa terbesar dalam sejarah Nabi waktu hidup ya, itu adalah Fatu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah. Peristiwa terbesar. Betapa Makkah sudah menjadi milik umat Islam. Ini peristiwa terbesar. Tetapi pada tahun yang sama, ya, tidak selang berapa pekan setelah Fatu Makkah ini jamaah sekalian, ternyata umat Islam justru kocar-kacir. Ya. Setelah Fatu Makkah ternyata justru umat Islam waktu itu kocar-kacir. Gimana ceritanya, Ustaz? Ceritanya jadi Hunain ini. Jadi Hunain nama sebuah peperangan memang. Didasarkan atas tempatnya namanya Lembah Hunain. Kronologinya adalah bahwa ketika Quraisy sudah takluk ya di bawah kekuasaan umat Islam, orang-orang di sekitar Mekah mereka sudah mulai khawatir. Wah, ini Quraisy saja sudah KO, apalagi kita nih. Ada dua suku yang merasa dia cukup
ya siap menghadapi umat Islam yang dari Madinah, yaitu suku Tsaqif dan suku Hawazin. Ya. Ada yang belajar sejarah nih ya, biar tahu ya. Tsaqif dan Hawazin, karena Allah menceritakan di dalam Al-Quran ini, At-Taubah, merasa bahwasanya kami siap menghadapi orang-orang Islam yang datang dari Madinah. Maka dia mengajak orang-orang sekitarnya nih, ya, sekitarnya untuk diajak bergabung untuk menghadapi kaum muslimin dan orang Quraisy yang sudah di bawah naungannya. Jemaah sekalian, ini dicek oleh Rasulullah melalui beberapa orang ya, dan valid bahwasanya dua suku ini sedang menggalang kekuatan, konsentrasi full dengan kekuatan persenjataan dan sebagainya untuk masuk kota Mekah. Jemaah sekalian, akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat untuk menghadapi orang-orang Tsaqif dan Hawazin. Ya. Maka keluarlah Rasulullah dan para sahabat. Ini terjadi pada 6 Syawal, ya, 6 Syawal. Sementara Fatu Makkah itu pada bulan Ramadan, pertengahan Ramadan. Jadi pertengahan Ramadan menuju 6 Syawal kan dekat. Kira-kira 2-3 pekan lah, kurang lebih 3 pekan ya. Waktunya sangat berdekatan. Maka berangkatlah Rasulullah dan para sahabat menuju ke lembah Hunain itu. Mas'ud rahimahullah, orang-orang Bani Tsaqif dan Hawazin ini memiliki anak-anak muda yang sangat banyak dan mereka ahli memanah. Kalau kita sniper ya, yang ahli membidik dan hebat-hebat mereka. Maka disiapkan semuanya dan mereka sudah betul-betul siap gitu ya. Mereka tunggu di tempat Hunain ini. Allah ceritakan wa yauma Hunainin ya. Yang menarik lagi adalah bahwa ini peristiwa ini Allah letakkan di dalam surat At-Taubah. Ya. At-Taubah itu ya taubat ya. Di situ memang kita banyak disuruh untuk bertaubat. Maka peletakan peristiwa ini di dalam surat At-Taubah memberikan sebuah pesan pada kita semuanya. Ini terjadi sebuah kesalahan yang memang harus kita taubat kepada Allah. Begitu. Beda dengan peristiwa lain ya. Sebelumnya At-Taubah itu adalah surat Al-Anfal. Surat At-Taubah itu tidak dimulai dengan basmalah. Jadi satu-satunya surat yang tidak ada basmalah adalah surat At-Taubah atau surat Al-Anfal. Kenapa tidak ada basmalah? Ahli tafsir banyak memberikan komentar karena ini adalah kelanjutan dari surat sebelumnya, gitu ya. Kelanjutan langsung kisahnya dari Al-Anfal sampai At-Taubah. Ya. At-Taubah dengan kata lain adalah Al-Baro'ah, nama lain adalah Al-Baro'ah. Baro'ah artinya adalah berlepas diri. Allah berlepas diri dari hal-hal yang tidak benar. Al-Anfal adalah sebelumnya. Padahal di Al-Anfal itu adalah kisah tentang Badar. Sehingga orang menyebut antara Badar dan Hunain ini punya keterkaitan. Kalau secara waktu itu jauh jemaah sekalian. Badar itu 2 Hijriah. Sementara Hunain ini adalah pada 8 Hijriah. 2 ke 8 cukup jauh ya. Tetapi kisahnya berdekatan gitu ya. Dari Al-Anfal menuju ke At-Taubah. Dan nuansanya beda. Kalau Al-Anfal itu banyak betul-betul campur tangan Allah sangat kental di sana. Dan sangat terasa. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Itu dalam surat Al-Anfal itu ya. Allah membantu kaum muslimin dalam peristiwa Badar gitu ya. Wa ma ramaita id ramaita. Ketika Anda melempar, itu bukan Anda yang melempar, tapi Allah yang melempar gitu ya. Itu pertolongan Allah yang luar biasa ya. Dan terasa di sana ya. Sementara yang di surat At-Taubah ya ceritanya adalah ya cerita tentang Hunain gitu ya, cerita Al-Munafikun, cerita macam-macam lah. Intinya kita banyak berlindung kepada Allah dan kita harus banyak bertaubat. Ini jemaah sekalian, jadi diletakkannya di dalam surat At-Taubah memberikan makna tersendiri bahwasanya kita harus banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah rahimahullah.
memang banyak faktor kenapa umat Islam waktu itu kocar-kacir jemaah sekalian. Banyak faktor ya. Padahal jumlahnya cukup banyak, 12.000 orang. 12.000 orang. Itu jumlahnya besar ya. Rasulullah dari Madinah menuju Mekah dalam Fatu Makkah itu 10.000 orang. 10.000 ya. Hanya selisih 3 pekan kurang lebih ya. Menuju Hunain itu 12.000. Ada penambahan 2.000. 2.000 itu cukup banyak ya. Apalagi era ketika itu di kota Mekah kan gitu ya. Anda tahu sendiri Mekah itu penduduknya nggak terlalu banyak. Kita tahu ya, begitu kita keluar dari kota Mekah sudah nggak ada orang gitu ya. Sepi ya. Penduduknya juga tidak terlalu banyak. Nah, era itu ya Rasulullah bawa 10.000 lalu menuju Hunain 12.000. Ada tambahan 2.000 orang. 2.000 orang itu siapa aja? Mereka adalah al-mu'allafah, orang-orang mu'allaf ya. Orang-orang yang baru masuk Islam. Karena pada saat Fatu Makkah itu banyak orang-orang Quraisy yang masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam ya kan ya. Ikrimah juga masuk Islam. Yang perempuan ada Hindun, tahu Hindun Pak ya? Hindun itu yang peristiwa Hamzah itu ya. Menyuruh pembantunya bernama siapa deh? Wahsy ya. Wahsy untuk membunuh Hamzah dalam peristiwa Uhud. Ini perempuannya Hindun dan masuk Islam pada saat Fatu Makkah itu. Dan Rasulullah terima itu, masuk Islamnya itu. Ya Allah. Luar biasa mental Rasulullah. Misalnya kalau dendam kan bisa aja dendam gitu ya. Ini wanita dulu mendesain untuk membunuh sang paman, ternyata sekarang masuk Islam jadi diterima oleh Rasulullah. Dendamnya hilang sudah. Maafnya sudah jauh melampaui rasa dendam. Mas muslimin rahimakumullah. Banyak orang masuk Islam dan dikumpulkan oleh Rasulullah di sekitar Ka'bah dan mereka ternyata masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Mereka bersahadat. Kemudian ketika ke Hunain mereka diajak, maka berangkatlah yang orang-orang Quraisy ya bersama Rasulullah SAW. Mu'allaf ini adalah orang-orang yang masih awal, jadi belum mendapatkan banyak tarbiyah dari Rasulullah. Yang namanya perang bagi ya orang-orang Quraisy, ya kalau menang harus dapat ghanimah, gitu. Ya, kalau menang harus dapat ghanimah. Dan mereka ingin menang, selalu ingin menang. Supaya dapat ghanimah. Itu yang terpikir pada orang-orang pada era ketika itu. Sementara kan beda dengan kita umat Islam yang perang itu tidak semata-mata untuk masalah ghanimah. Bahkan Abu Bakar, Umar dan beberapa banyak sahabat senior itu gak mau ngambil. Ghanimahnya banyak Pak ini. Hunain ini ghanimahnya banyak, tetapi tidak mau ngambil. Abu Bakar gak mau, udahlah yang lain aja gitu. Ya, Umar juga sama, udah yang lain aja lah gitu. Luar biasa ya, ada ya. Jadi beda antara sudut pandang para sahabat senior dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Berangkatlah mereka. Itu salah satu faktor ya, karena di dalam hati ada urusan-urusan dunia di sana yang ingin didapatkan. Sementara Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang senior itu adalah urusan akhir yang didapatkan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan. Kemudian penguasaan medan juga sama. Hunain itu sudah dikuasai oleh orang-orang Bani Thaqif dan Hawazin. Mereka sudah menempatkan orang-orang di Bukit Hunain itu. Tidak jauh dari Jirona, Pak. Nah itu ya. Kalau pas ke sana itu Anda bayangkan sekitar sinilah dulu Rasulullah pernah terjadi peristiwa Hunain ini. Ditempatkan ya pada posisi-posisi yang strategis sehingga begitu orang-orang Islam datang ke sana, jamaah sekalian, itu langsung diserbu dengan anak panah dan tombak dan sangat banyak sekali sehingga kocar-kacir jamaah sekalian. 12.000 orang itu loh kocar-kacir. Enggak sedikit ya. 12.000 gitu ya. Itu kocar-kacir. Mereka menguasai medan. Nah, ya. Jadi penguasaan medan ini penting di dalam ya banyak hal ya. Insyaallah kalau tentara sudah sangat paham ini. Dan kita juga sama ya. Dalam kondisi apapun, bidang ekonomi, militer atau apa saja,
menguasai medan itu sangat sangat penting, ya, strategis untuk memberikan kemenangan di dalam sebuah misi. Badar itu juga kita menguasai medan. Ya, Badar itu tadinya nggak perang, Pak. Badar itu tidak untuk perang, tetapi karena kita menguasai medan, ya, sehingga orang-orang Quraisy yang jumlahnya lebih banyak, 1.000 orang ya, 1.000 orang, sementara Rasulullah hanya 314. 1.000 dan 314, akhirnya yang 1.000 tertahan, nggak bisa itu, balik lagi mereka kalah. Kenapa? Karena menguasai sebuah medan. Ekonomi juga sama ya, kita bisa sukses bidang ekonomi kalau kita menguasai pasar yang kita masuki. Ini pentingnya kita menguasai sebuah wilayah. Ya, termasuk juga kalau pas lagi politik pemilu, itu harus tahu betul itu. Makanya anak putra daerah itu sangat dicari-cari oleh dalam ilmu politik. Ya. Penting dalam penguasaan sebuah medan. Jamaah sekalian, begitu nyampe di sana banyak kocar-kacir, ya. Sehingga Rasulullah kemudian berteriak gitu ya, melalui Abbas, ada namanya Abbas, salah seorang sahabat, Abbas yang suaranya sangat keras. Sehingga dia melanjutkan perintah-perintah Rasulullah SAW. Ya. Apa yang dikatakan Nabi, dia ucapkan keras untuk menarik para umat Islam jangan pulang, jangan kocar-kacir gitu loh. Kondisi sangat kocar-kacir emang. Ya. Kudanya pada lari, untanya juga pada lari. Bahkan beberapa sahabat ketika mendapatkan panggilan itu dia mau kembali ke Rasulullah itu susah. Kenapa? Karena untanya pada balik gitu, Pak. Ya, ketakutan. Dihujani panas gitu banyaknya gitu ya. Pada berlarian untanya ke belakang. Karena berlari ke belakang, akhirnya turunlah dia dari untanya, lari menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena betapa pada ketakutan. Ya. Masalah senin rahmatullah, apa teriakan-teriakan di antara teriakan Rasulullah untuk menarik semuanya? Dia dalam kitab Sirah Nabawiyah disebutkan ada beberapa panggilan-panggilan yang Rasulullah panggil pada waktu itu. Ya ma'syar ansar. Jadi ada kata-kata ya ma'syar ansar. Yang dipanggil adalah orang-orang Ansar. Ya. Kemudian lagi ya ahla syajarah, ya, atau ashabas syajarah. Syajarah itu dari pohon. Ashabas syajarah artinya orang-orang yang pernah berbaiat pada Baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan itu adalah peristiwa sebelum Fatu Makkah di Hudaybiyah. Ya, sehingga Allah memuji orang-orang yang berbaiat di bawah pohon itu, ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridho terhadap orang-orang yang berbaiat kepadamu ya Nabi tahta syajarah. Al-Qur'an ini, ya. Tahta syajarah, di bawah pohon, yaitu peristiwa di Hudaybiyah. Ya ashabas syajarah, ya orang-orang yang pernah berbaiat, ya, yang Allah ridhoi pada peristiwa Hudaybiyah itu, ya. Ya ahla suratil Baqarah. Nah, ada lagi, Pak. Wahai orang-orang yang pernah surah Baqarah, surat Al-Baqarah gitu ya. Orang-orang yang pernah belajar surat Al-Baqarah ketika di Madinah. Jadi di Madinah itu emang ada pelajaran, sebelumnya ada pelajaran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang ya. Begitu saat panjang itu sangat berkesan, sehingga ada istilahnya ashab suratil Baqarah, ya. Itu orang-orang yang pernah belajar surat Al-Baqarah. Ya, itu di antara teriakan-teriakan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk kembali, gitu ya. Untuk kembali, jangan kita kocar-kacir. Ya. Artinya apa jemaah sekalian? Pelajarannya adalah bahwa yang bisa menarik ya semangat kaum muslimin adalah semangat ruhiyah. Ya, semangat ruhiyah, bukan semangat apa-apa, tetapi adalah semangat keislaman kita, keimanan kita, gitu ya. Seperti Bung Tomo ketika membakar semangatnya orang Surabaya ketika itu, atau Bung Tomo Pak ya, yang di Ngagel itu kuburannya kan ya, makam Bung Tomo kan itu ya. Itu teriakannya adalah takbir, Allahu Akbar, gitu. Jadi dengan takbir itu yang bisa membakar semangat umat Islam, jangan mundur, gitu ya, dengan tentara-tentara penjajah.
Ini luar biasa ya. Nanti suatu ketika kalau penjajah datang lagi, kita terikat takbir yang bisa membakar semangat dan mengembalikan umat Islam kepada kejayaan. Maka takbir itu adalah suatu hal syiar yang luar biasa. Banyak hal kita bertakbir, Pak. Adzan kita takbir mulainya kan. Qomat kita juga sama ya, takbir. Salat kita takbir. Kurban takbir, nah, gitu. Ini ya, semangat-semangat ini yang bisa membakar kaum muslimin. Maka jika terjadi sesuatu pada perusahaan kita, pada keluarga kita yang bisa mengembalikan semangat, mengembalikan kekuatan, kesolidan dan sebagainya, adalah semangat-semangat ruhiyah jemaah sekalian. Pendekatannya adalah pendekatan ruhiyah, seperti Rasulullah yang berteriak itu. Jemaah sekalian, akhirnya Rasulullah tetap sabat ya. Sabat itu artinya sabat itu tetap tidak kocar-kacir, ya, gitu ya. Rasulullah tetap berada pada posisi sebagai leader ya. Meskipun ada banyak sekian ribu orang pada kocar-kacir, tetapi Rasulullah sabat ya. Bersama para sahabat-sahabat senior terutama. Ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali, Khalid gitu ya. Itu tetap pada posisi, jadi tidak lari. Ya. Yang lari, yang takut ya maklumlah mereka mualaf barangkali ya. Dan beberapa orang lain yang betul-betul merasa ketakutan. Apa persoalannya? Nah ini. Jadi sebab yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini, sebab utama kenapa kocar-kacir itu adalah kata Allah, "Id a'jabatkum kathratukum." Ketika kalian merasa i'jab, merasa terlalu bangga dengan jumlah besar kalian. Nah, gitu. Merasa bangga dengan jumlah besar. 12.000, nggak akan kalah ini. Ketika merasa bangga dengan jumlah itu jamaah sekalian, itu menjadi virus dan itu terus masuk ke dalam hati banyak sahabat, banyak orang-orang, terutama mu'alaf ya. Kita lo 12.000, emang kalah gitu ya. Kira-kira gitulah bahasa kita ya. Begitu kita i'jab ya. Beda antara i'jab dan PD. Said Qutb mengatakan beda antara i'jab dengan ats-thiqatu bin nafs. Kalau ats-thiqatu bin nafs itu PD, percaya diri. Kita kondisi yang terjepit gak terjepit siap gitu ya. Kondisi kurang atau tidak tetap jalan. Itu PD Pak itu Pak ya. Bagaimanapun kondisi tetap jalan. Itu PD, percaya diri. Tapi kalau ijab itu merasa bangga. Kita ini banyak, santai aja lah. Akhirnya santai jemaah sekalian, betul santai itu. Jadi jarak antara Mekah menuju ke Lembah Hunain itu hanya 20-25 kilo. Gak jauh sebenarnya itu. Tapi kenapa dalam waktu tempo cukup lama? Antara 6-10 Syawal, 4 harian kira-kira. Kan dekat itu ya. Karena apa? Nyantai. Sementara umat Islam waktu dari Madinah menuju Mekah jaraknya 500 Pak ya, betul ya? 450 atau 500 kilo ya. Anda biasanya naik bis ya, asik ya. Naik bis sambil ngantuk tidur gitu ya, kasih lagi kan itu. Itu para sahabat Fatu Makkah itu ya jarak itu ditempuh dalam waktu 10 hari. Sehingga kurang lebih ya. Satu hari itu menempuh perjalanan 50 kilo. Satu hari 50 kilo. Naik unta, gak ada AC-nya ya. Dan gak ada empuk-empuknya gitu, gak ada. Ya. Jadi unta atau kuda gitu ya. Bahkan ada bergantian Pak itu Pak. Untanya itu bergantian, kadang kudanya juga iya gitu. Luar biasa, mereka tetap semangat untuk berangkat. Ini ya ya pengorbanan para sahabat untuk seruan Allah ya, untuk mendatangi seruan Allah. Panas Pak ya, betul ya. Mekah Madinah itu cukup panas dan bukitnya bukit batu. Kalau kita kan bukitnya bukit tanah itu, sehingga banyak pohon-pohonnya kan gitu. Sana enggak, batu. Kanan kiri, aduh udah batu semua. Anda lihat kanan kiri kan batu itu ya. Anda naik tol kan enak, lurus gitu aja, nggak ada hambatan apa-apa gitu ya. Mulus jalannya. Dulu nggak ada mulus, naik kuda
atau unta. Jemaah sekalian, kalau ketika Fatu Makkah itu 500 kilo 10 hari, itu satu hari bisa 50 kilo kurang lebih ya. Sementara ini hanya 25 kilo ya. Ternyata juga cukup lama. Ya ini ya. Jadi i'jab ya, rasa i'jab, rasa terlalu bangga kepada jumlah. Dan Allah berikan pelajaran bahwasanya jumlah itu, hitung-hitungan angka itu tidak semata-mata mutlak. Ya. Tidak semata-mata mutlak akan menang, enggak itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak yang kecil itu bisa mengalahkan yang banyak. Badar aja kita lebih sedikit, Allah menangkan. Sama dan Uhud juga sama, Khandaq juga sama, kan begitu. Kita sering justru lebih sedikit jumlahnya jemaah sekalian. Ya. Jadi hitung-hitungan kita memang perlu hitung-hitungan. Angka itu penting, ya. Angka itu penting, tapi kualitas orang-orang di dalamnya itu jauh lebih penting daripada angka-angka itu sendiri. Maka tidak boleh hanya mengandalkan angka jemaah sekalian. Tetapi perbaikilah kualitas kita masing-masing. Masjid ini penting untuk full kan itu Pak ya. Tetapi kualitas orang di dalamnya itu jauh lebih penting. Masih ingat ya sekolah apa itu yang hanya 7 siswa itu ya, yang di Aceh itu ya. Nah itu hanya 7 siswa, difilmkan Pak ya kalau nggak salah ya. Ya itu memang orang bisa melihat wah hanya sedikit sekali 7 orang gitu siswanya, tetapi akhirnya jadi orang semua, kan luar biasa. Artinya betul-betul memegang peran-peran penting di dalam masyarakat, gitu. Karena kualitas yang bagus, pembelajaran yang berkualitas. Nah, maka jemaah sekalian, jumlah itu penting. Tetapi dalam peristiwa ini, ya Allah kasih pelajaran pada kita semuanya. Kita jangan terlalu ijab, ya, terlalu berbangga dengan jumlah yang kita miliki. Umat Islam di Indonesia betul mayoritas terbanyak di dunia. Bayangkan, kita ini jemaah sekalian umat Islam terbanyak di dunia. Ya, makanya orang-orang Arab itu kalau dengan orang Indonesia itu, waduh, senangnya luar biasa sudah. Senang. Kenapa? Selalu teringat Indonesia umat Islam terbanyak di dunia. Terbanyak Pak. Karena di Arab kan sedikit penduduknya. Anda tahu Mekahnya segitu. Mekah itu dibandingkan Surabaya jauh, banyak kita Pak. Kalau pemilu menang kita. Surabaya dengan Mekah gitu ya. Jumlahnya terbanyak kita ini. Ya, apalagi dengan Jakarta, jauh lagi. Jakarta itu padat luar biasa itu. Ya. Medina juga nggak terlalu banyak orang-orangnya. Sudan juga nggak terlalu banyak orang-orangnya. Dibandingkan kita loh ya. Sama. Jadi luar biasa mereka tahu penduduk terbanyak di dunia. Terbanyak loh Pak ya. Di dunia negara adalah negara Indonesia. Makanya nanti kalau ada konsensus gitu ya, pemilu, ya pemimpin dunia umat Islam, kalau pakai pemilu Pak, menang Indonesia itu nanti, menang Indonesia, ya, karena terbanyak di dunia. Jemaah sekalian lanjut, banyak itu penting, tetapi adalah bahwa satu kualitas, dua adalah tidak boleh kita ijab, tidak boleh merasa bangga. Banyak tapi kalau cair ya repot juga tuh. Kan ini ada 2000 yang mualaf ini. Artinya masih cair kan begitu ya. Maka kata Allah falam tughni ankum syai'an. Ya, dalam satu ayat yang sama Allah sebutkan id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan efek apa-apa pada kalian. Tidak memberikan manfaat. Nah, gitu ya. Pada kalian. Makanya Anda kalau punya sekolah gitu ya, lembaga pendidikan, jumlah banyak bagus. Tetapi yang penting lagi adalah kualitas gitu. Kalau asal banyak saja, banyak yang lain juga banyak. Tapi bagaimana memiliki sebuah kualitas? Falam tughni ankum syai'ah. Jumlah yang banyak itu ternyata tidak memberikan manfaat pada kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, Anda merasa sempit. Kenapa? Karena begitu dihujani langsung lari. Kecuali hanya beberapa orang yang tetap sabat ya, sabat pada
pada posisi yaitu Rasulullah dan para sahabat yang senior-senior. Jadi yang senior nggak ada yang lari Pak itu Pak. Yang senior nggak ada yang lari. Abu Bakar, Umar, Utsman, Khalid, Ali dan sebagainya itu senior itu ya. Memang ada level-levelnya. Karena apa? Karena sudah sangat lama bersama Rasulullah gitu. Jadi betul-betul sangat senior. Kalau sholat safnya di depan itu. Jadi saf pertama itu saf yang terbaik Pak. Anda kalau di Madinah itu sholat di saf pertama, bayangkan bahwasanya para sahabat-sahabat senior itu kalau sholat di saf pertama, ya, termasuk di mana di Masjid Nabawi. Nah begitu. Anda kan masuk Raudhah kan ya? Di situ ada tempat sholatnya imam mihrabnya Nabi ketika ngimami kan gitu ya. Anda bayangkan di saf pertama inilah dulu ada Abu Bakar, Umar, Utsman begitu. Ya Allah gitu ya. Anda bayangkan betul penting itu. Makanya kalau Anda ke Madinah atau mungkin ada yang lagi di Madinah sekarang yang nonton ini barangkali ya, bapak-bapak saya anjurkan kalau sholat ya kalau bisa di saf pertama ya. Kalau tidak bisa sering ya minimal beberapa kali lah di saf pertama gitu. Saf mulia ya latihannya ya di sini dulu gitu ya, baru nanti kalau ke sana ambil saf yang pertama. Dan saf pertama itu Anda tahu itu kalau 1 jam sebelum adzan berangkat nggak dapat itu, nggak dapat. Saya pernah 2 jam sebelum adzan subuh itu nggak dapat itu. Ya Allah dapat saf keempat. 2 jam padahal itu niatnya sholat tahajud gitu ya, wah sekalian lah sampai subuh gitu. Ternyata dapatnya saf yang keempat. Ya disyukurilah, harus agak-agak sebelumnya lagi gitu ya. Luar biasa. Di sini 2 jam sebelum adzan belum ada orang saat dikunci. Tapi insya Allah ada Pak ya, 1-2 ada yang sudah terbiasa untuk salat tahajud di masjid insya Allah. Baik, Mas senior rahimahullah, para sahabat-sahabat senior inilah yang tetap sahabat. Dalam sebuah riwayat 100 orang kurang lebih ya. Itu mereka sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 100-an orang ya. Jadi sekian ribuan itu ternyata hanya 100 orang yang berada di sana. Lanjut ya. Summa walaitum mudbirin. Sementara yang lainnya banyak mudbirin. Walaitum mudbirin. Sudah wala mudbir gitu ya. 2 hal Allah menyebutkan, 2 kata Allah sebutkan itu. Wala itu berpaling, mudbirin betul-betul ke belakang gitu. Kalau hanya wala saja itu bisa jadi muter Pak. Seperti Khalid ketika dalam peristiwa Uhud ya, ketika terdesak itu dia pasukannya lalu mutar dia. Waktu itu Khalid belum masuk Islam, jadi posisinya masih bersama orang-orang Quraisy waktu itu. Terpukul dia mundur, tapi muter dia. Nah itu ya, ini kecerdasannya Khalid ini ya. Kemudian muter lalu memukul umat Islam di Bukit Uhud, sehingga banyak yang syahid di sana ya, di sekitar Bukit Uhud. Wallah, kalau wallah itu bagus ya, tapi wallah itu mudbirin, ini betul-betul kembali itu, gitu ya. Wallah mudbirin, betul-betul tidak lanjut dalam ikut peperangan. Ya, oke. Tsumma anzalallahu sakinatahu. Ayat ke-126. Kemudian Allah menurunkan ketenangan, ya, ala rasulihi, atas rasulnya, wa alal mu'minin, dan atas orang-orang yang beriman. Jadi kondisi kocar-kacir dan kepanikan itu yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan ketenangan, ya, ketenangan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ya, mas-mas ya, yang baru nikah kadang-kadang ribut sama istrinya, gitu. Baru nikah biasalah, gitu. Kadang ada ribut sedikit-sedikit. Yang terpenting adalah ketenangan. Kita semua juga sama. Ya. Kondisi-kondisi yang tidak enak, kondisi yang tidak stabil, yang terpenting adalah ketenangan. Tidak boleh ikut emosi. Apa emosi itu? Ya. Jadi ketenangan. Makanya kalau kita orang lagi marah dan sebagainya, tuntunannya adalah Anda apa? Wudu kan gitu ya. Sholatlah Anda gitu. Jadi kalau ada ribut di keluarga gitu ya, udah tinggal sholat dulu aja lah. Biar tenang kan gitu ya. Sholat aja dah. Tenang nanti itu. Persoalan masalah warisan, masalah apa, gampang lah itu semuanya. Ya.
ketenangan yang terpenting dalam menyelesaikan hal-hal yang sangat genting seperti itu. Allah berikan itu sakinatah ala rasulihi wa alal mu'minin. Rasul dan pada kaum mukminin. Sebagai seorang rasul leader tenang bahwasanya ini pasti akan dibantu oleh Allah ini. Dan tidak mungkin semua pasukan akan mundur ke belakang. Yakin bahwasanya mesti ada orang-orang yang siap untuk bersama menghadapi pasukan musuh gitu ya. Dan alal mukminin ya. Mukminin juga sama nih, merasa bahwasanya ini kita dalam kebenaran, kenapa harus mundur? Orang dalam kesalahan aja berani maju, masa kita dalam kebenaran malah mundur? Tidak boleh gitu. Kita maju terus gitu ya. Ini ketenangan yang dimiliki oleh kaum muslimin ketika itu. Mereka aja dalam kebatilan aja berani untuk terus maju, kenapa kita tidak? Gitu. Ada ya gitu ya. Jadi Anda dalam kebaikan harus berani, jalan terus gitu. Orang aja maksiat berani maju kan gitu. Kenapa kita yang baik-baik tidak berani maju? Makanya orang baik-baik itu kalau ada yang punya skill leader, jadilah Anda sebagai kepala negara. Jangan kepala negara, kepala wilayah atau apa saja dan sebagainya. Gak boleh terus bersembunyi. Orang baik harus muncul. Gitu. Daripada dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik. Ya, adik sekalian ya. Anda kalau diminta jadi ketua RT nanti harus mau ya. Setelah ketua RT, ketua RW naik ya. Setelah itu naik lagi jadi apa kades gitu ya. Gak boleh melarikan diri. Gak boleh tidak mau. Itu adalah pengabdian ya kepada masyarakat. Masyaallah sekalian rahimahullah, alal mukminin. Jadi Allah berikan ketenangan kepada kaum muslimin, wa anzala junudan lam tarawha. Dan Allah turunkan junud. Junud itu jamak ya. Allah turunkan pasukan-pasukan lam tarawha yang kalian tidak melihat. Nah, ini Allah sudah banyak mulai campur tangan yang betul-betul bantu ya kaum muslimin yang tidak terlihat. Nah, tidak terlihat. Ya karena gaib kan ya, malaikat kalau bisa dilihat ya gak gaib namanya. Jadi betul-betul Allah bantu itu. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwa kita dalam kebaikan, dalam kondisi yang tidak enak pun, yakinlah bahwasanya orang dalam kebaikan pasti akan dibantu oleh Allah. Begitu. Kita tidak akan sendirian. Allah pasti akan bantu. Meskipun orang tidak bantu, Allah bantu, gak usah khawatir. Allah yang Maha tahu. Begitu. Ending kita ini kan Allah yang tahu, kita nggak tahu. Seperti Nabi Yusuf ya, dimasukkan dalam sumur. Ya sudah, kalau memang sudah waktunya mati ya mati, kalau nggak mati gak akan mati itu. Nah, begitu ya. Jadi nggak terlalu galau bagi Nabi Yusuf itu. Kalau belum waktunya mati nggak akan mati. Kalau waktunya mati ya sudahlah, selesai sudah, kan gitu aja. Hidup ini adalah sudah ada waktunya. Kita juga sama jemaah sekalian. Kalau sudah waktunya ya selesai sudah. Kalau belum nggak akan. Jadi santai aja sudah. Kita jalan terus. Nah, yang menarik adalah ini tadi. Setelah Fatu Makkah, ternyata kocar kacir. Ini kan menarik Pak ya. Banyak orang-orang seperti ini nih. Jatuh kan ya, jatuh. Tetapi supaya tidak jatuh terlalu dalam, maka kuncinya adalah sabar. Sabar. Rasulullah sabar dan para sahabat yang senior. Dengan sabar itulah maka kemudian Allah bantu dengan junud dan lam tarawha. Allah bantu dengan junud yang tidak terlihat jemaah sekalian. Akhirnya apa? Akhirnya mendapatkan sebuah kemenangan. Ya Allah, ya. Jadi sabar ya, ini yang menjadikan faktor kemenangan. Dan kemenangan apapun ya, adalah karena Allah semata-mata, bukan karena apa-apa. Bukan karena kita lebih banyak jumlahnya. Tidak juga. Kalau Allah nggak ngasih, nggak akan menang itu. Ya, kita pasti akan untung besar Ustaz. Ya iyalah, tapi Anda lihat bahwasanya Allah ngasih itu. Matematika kita mesti akan iya boleh, gitu. Tetapi jangan terlalu bangga dengan matematika yang kita miliki, karena Allah sendiri punya perhitungan. Maka harus disandarkan kepada kekuasaan Allah, disandarkan kepada kehendak Allah yang Maha Kuasa yang memberikan kita semuanya. Maka kita pun sama, siapapun kita punya jabatan, yakin Allah kasih kesempatan itu. Karena Allah kasih kesempatan. Kita punya ekonomi yang kuat karena Allah kasih kesempatan itu.
kita punya apalah ya, posisi yang kuat, Allah karena kasih gitu. Kalau Allah nggak kasih, habis semuanya itu sudah habis. Karena kita semua ini apalah ya, kita ini punya banyak kelemahan, banyak kekurangan, yang kalau orang tahu ya betul-betul kita ini nggak ada apa-apanya, betul. Jadi Allah yang memberikan kemenangan itu bukan karena semata-mata usaha, tetapi karena Allah yang ngasih. Baik. Wa'adzab alladziina kafaru wa dzalika jazaa'u al-kafirin. Summa yatubullahu min ba'di dzalika. Lalu Allah memberikan taubat. Ya. Berikan taubat kepada orang-orang yang bersalah. Surat At-Taubat ini. Ya. Karena ya ini tadi Hunain tadi, kasus ini adalah ya memang sifat itu merusak gitu ya. Sifat ijab itu merusak kita semuanya. Dari sekalian ya, tidak terlalu merasa bangga apa yang kita miliki. Terlalu bangga dengan harta yang kita miliki, awas hati-hati ya. Terlalu bangga dengan posisi, awas hati-hati. Bangga dengan apapun dunia yang kita dapatkan, itu akan bisa merusak seperti yang terjadi pada peristiwa Hunain ini. Terakhir adalah bab masalah ghanimah. Ghanimah ini luar biasa ya. Ini pelajaran juga nih ya pada kita semuanya. Ghanimahnya sangat banyak sekali. Dalam kitab Sirah saya dapatkan ada 24.000 unta Pak ya. 24.000 loh Pak. Ini jumlahnya sangat banyak ini. Dan 40.000 ekor kambing. Ini ceritanya, ini dua suku ini suku kaya memang Pak, kaya. Ya, kaya ternak, karena di Arab itu yang menjadikan kekayaan itu adalah memang ternak. Ya. Waktu itu belum ada minyak Pak. Belum ada eksplorasi minyak. Yang ada adalah ya ternak. Sehingga orang dikatakan kaya kalau punya banyak ternaknya. Begitu. Nah, suku ini cukup lumayan. Dan komandannya itu memerintahkan, Anda sekarang menghadapi orang Quraisy, kaum muslimin, Anda harus keluarkan semua keluarganya. Jadi istrinya suruh ikut, anaknya suruh ikut, ya keluarganya suruh ikut, sampai binatang ternaknya suruh bawa dalam perang itu. Supaya nggak mundur gitu. Jadi Bani Thaqif dan Hawazin ini takut kalau pasukannya mundur. Maka suruh bawa semua hartanya supaya kalau dia mundur itu habis semua milikmu itu. Baik itu harta, keluarga dan sebagainya akan habis. Maka dibawa dalam peristiwa itu. Gitu. Begitu kalah mereka, maka ghanimahnya sangat banyak sekali. Maka Rasulullah kemudian membawa ini ya kepada para sahabat semuanya dan dibagi-bagi pada orang mu'alaf, terutama mu'alaf yang dikasih oleh Rasulullah itu para mu'alaf yang baru masuk Islam. Abu Sufyan diantaranya ya. Abu Sufyan itu juga baru masuk Islam. Abu Sufyan ambil 100 ekor unta gitu. 100 ya. Masih kurang nggak? Gitu ya. Kalau bahasa kita batu-batu dikit lah gitu ya. Dikasih lagi 100 lagi itu. Sehingga lebih dari 200 karena dia tokoh soalnya ya. Beberapa yang lain juga dikasih 100 ekor unta, lagi 100 ekor unta. Bahkan ada yang belum masuk Islam. Ya di kota Mekah itu juga dikasih 100 ekor unta. Begitu Pak. Jadi orang Mekah itu dapat luar biasa itu. 100 ekor unta itu lumayan Pak ya. Satu unta aja mungkin kalau 50 juta kali 100 sudah kelihatan ya, 5M gitu ya. Wah. Sudah alhamdulillah itu, bersyukur kan gitu ya, dapat ghanimah 5M ya. Oke, jemaah sekalian, itu per orang gitu ya. Per orang, sampai anaknya dapat. Abu Sufyan itu anaknya dapat. Anak-anaknya dapat ya. Ya itulah ya, ghanimah banyak. Ini termasuk ghanimah kedua terbesar setelah Khaybar. Terbanyak adalah Khaybar, kedua adalah ini, Hunain ini Pak. Ya. Dibagi-bagi, Rasulullah sendiri dapat khumus. Nah, khumusnya Nabi itu juga dibagiin lagi itu kepada orang-orang yang lain gitu ya. Ini luar biasa ya. Yang menarik adalah para sahabat-sahabat senior nggak mengambil gitu. Sudahlah itu biar yang lain saja. Abu Bakar, Umar itu nggak mengambil. Ini menarik kan ya, ketika orang itu kepingin dia nggak lah kan gitu ya. Sudahlah cukup, kita adalah yang penting adalah bagaimana Islam ini bisa betul-betul tegak gitu. Jadi meskipun itu ada di depan mata, dia ithar Pak, ithar namanya, ithar. Ithar itu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Makanya muncul sebuah kaidah,
kalau itu urusan dunia, al-ithar matlub. Ya, ithar itu dituntut ya, Bang. Urusan dunia. Gitu. Termasuk ghanimah. Sudahlah, yang lain aja lah saya. Enggak usah enggak apa-apa. Bayangkan. Ini sudah berjuang keras, berdarah-darah gitu ya. Siap mendapatkan itu ternyata enggak mau ngambil. Luar biasa ini ya. Ya, sementara ini ithar ya. Ini ithar yang luar biasa. Tapi kalau ithar dalam ibadah enggak boleh, Pak. Ithar dalam ibadah tidak dibolehkan. Al-ithar fi ibadah wa mamnu ya, dalam usul fikih yang pernah belajar usul fikih ya. Al-ithar fil ibadah mamnu. Tidak boleh urusan ibadah lalu ithar. Soft di depan kosong, kamu aja lah. Enggak boleh begitu. Kalau ada soft depan kosong, Anda yang maju gitu. Gak usah nyuruh orang lain, Anda aja lah. Itu ithar gitu tuh enggak boleh ya. Tapi kita yang maju di soft depan itu. Termasuk infak Pak ya. Infak ya boleh ngajak orang, ngajak ya bukan ya kita juga iya, mesti Anda duluan, setelah itu ngajak orang lain gitu ya. Jangan sampai ngajak orang lain dia sendiri belum. Nah itu kenapa ithar saat gak boleh. Anda duluan, tulis nomor 1 itu yang gede sekalian ya. Nanti yang lainnya akan ikut gede juga belakangnya. Itu infak ya, biasanya begitu panitia itu ngasih angka terbesar dulu. Bawahnya akan ikut besar. Pertamanya kecil, nanti yang lainnya kecil juga bawahnya itu. Ya, jadi ithar itu Anda duluan gitu ya, baru ngajak orang lain. Termasuk infak, termasuk ini juga sama ya dalam sholat. Maka tidak dianjurkan dalam ibadah. Dalam masalah anfal bagus ya. Nah, ini jemaah sekalian, ternyata orang-orang Madinah merasa, waduh, ini kita nggak dapat apa-apa ini, karena habis itu dipakai di bagian di orang-orang Quraisy sebelum di Mekah. Bahkan yang belum masuk Islam pun dapat, bayangkan ya. Yang belum masuk Islam dapat dikasih oleh Rasulullah itu. Supaya apa? Supaya untuk mereka cinta pada mau dengan Islam. Begitu. Sementara yang dari Madinah malah nggak dapat. Sebagian merasa, aduh ini gimana? Ada was-wasah namanya. Was-wasah itu desas-desus. Ya, Nabi kita ini kalau sudah ketemu keluarganya, habis kita nggak dapat apa-apa, gitu ya. Begitu ada was-wasah begitu, jemaah sekalian langsung dikumpulkan oleh Rasulullah. Orang-orang Ansor ya semuanya dikumpulkan dan Rasulullah berikan arahan-arahan. Saya ini bukankah saya datang pada kalian adalah untuk sebuah kebaikan yang tadinya dalam kesesatan, sekarang dalam petunjuk Allah. Yang tadinya Anda bertikai antar sesama, sekarang adalah dalam rangka sudah saya datang untuk menyatukan kalian dan Anda sudah bersatu ini. Gitu. Para sahabat kemudian terus terdiam. Ternyata ada satu yang ngomong, ya Rasulullah, ya betul apa yang Anda sampaikan. Tetapi teman-teman dari Mekah itu kan dulu ketika datang ke Madinah gak punya apa-apa. Kami yang ngasih sesuatu kepada mereka. Ketika teman-teman di Mekah itu datang ke Madinah, ya diserang oleh musuh-musuh, kami yang membela. Gitu ya. Dan sebagainya ditujukan. Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, kalian pilih ya. Maukah Anda mendapatkan dunia seperti yang membawa pulang dunia seperti orang Mekah itu, ataukah membawa Allah dan Rasulnya? Gitu. Anda membawa dunia seperti orang-orang yang Mekah barusan ini, ataukah Anda membawa Rasulullah SAW? Akhirnya para sahabat merasa bahwa dengan Rasulullah jauh lebih nyaman daripada membawa dunia. Rasulullah doakan orang-orang Ansor dan mereka pun menangis, Pak. Merasa saya ini bersalah. Kenapa kok masih ngiri masalah dunia? Sementara sudah mendapatkan Rasulullah kembali ke kota Madinah. Sebagian menangis ya, karena nyesal kenapa kok agak-agak protes kepada Rasulullah bab masalah dunia ini. Ini luar biasa ya, Ansor. Ini tarbiyahnya sudah cukup lama, artinya mendapatkan pelajaran dari Nabi sangat lama, sehingga betul-betul Allah dan Rasulnya jauh lebih baik daripada sampah-sampah dunia. Ya, cukup jemaah sekalian, itu pelajaran-pelajaran yang ada di dalam peristiwa Hunain ya. Hunain Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah 125. Oke. Cukup, ada pertanyaan atau gimana biasanya? Ya, silakan Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada itunya, gak ada mic-nya ya? Ada mic mas? Ada mic-nya nggak mas? Keras ya? Iya, iya. Iya, iya, iya. Terima kasih. Jamaah sekalian, umat Islam itu sangat solid, apalagi pada masa Rasulullah ya, sangat solidnya luar biasa. Kalau ketika ada info orang Mekah datang menghadapi kita, ya kita hadapi, ya peristiwa Badar. Ya. Uhud gitu juga. Peristiwa Uhud itu adalah orang-orang Mekah mau menguasai Madinah. Ya kita harus hadapi mereka. Itu pada di Bukit Uhud itu pada berkumpul umat Islam kan gitu ya menuju ke Uhud. Berapa itu? 3.000 orang ya, 1.000 menjadi 700. Waktu itu masih sedikit ya. Semangat gitu. Ketika terus bertambah umat Islam bertambah ya. Uhud kan di awal-awal masih ya. Nah, sementara terus bertambah sampai 8 Hijriah, semakin banyak orang masuk Islam di kota Madinah, maka sampailah menjadi banyak sekali umat Islam di Madinah dan sekitarnya. Ustadz, bagaimana mobilisasi 10.000 orang menuju ke Mekah kan begitu Pak ya? Mekah 10.000 Pak, kalau menuju ke Mekahnya 10.000, kalau menuju ke Kuningnya 12.000. Itu motivasinya gimana Ustadz? Ini punya kronologi sebenarnya Pak. Kronologinya apa? Sebelum Fatu Makkah itu kan ada namanya Hudaybiyah ya. Rasulullah ini ingin umroh sebenarnya. Umroh ketika itu ya peristiwa Hudaybiyah itu. Ternyata ditahan. Waktu itu membawa sekitar 1.000 berapa gitu orang, 1.400-an atau sekian ya saya lupa. Itu dari Mekah dan Madinah menuju Mekah sampai Hudaybiyah kan tertahan mereka. Gak jadi. Bayangkan. Madinah ke Mekah itu jauh, ya 450 kilo. Sudah melewati 425, tinggal 25 kilo lagi loh Pak, nggak boleh Pak. Gitu. Sehingga terjadilah Baitur Ridwan itu, terjadilah Hudaybiyah itu, perjanjian ya. Tidak boleh datang ke Ka'bah, tawaf maupun sa'i kan gitu Pak ya. Boleh tahun depan, nah gitu. Akhirnya balik lagi, ya. Sekian banyak orang ini balik lagi Pak. Ini kan membuat sebuah ikatan emosional tersendiri kepada orang-orang yang kecewa tadinya. Kita jauh-jauh ke Mekah kok balik lagi. Waduh, gimana orang Quraisy ini? Jahat betul itu. Ya. Jauh Pak itu Pak. Iya kalau naik bis itu atau naik kereta api yang sekarang namanya kereta apa itu? 2 jam Pak ya. Itu nggak masalah. Ini naik unta, naik kuda gitu ya, tertahan. Tinggal 25 kilo kan gitu ya. Dari Hudaybiyah ke Ka'bah itu 25 kilo kurang lebih. Kok nggak boleh kan begitu? Waduh. Dan itu sudah ditekan oleh Rasulullah ini. Makanya ada baiat itu. Ini ikatan emosional yang sangat kuat. Sehingga ketika ada apa-apa siap berangkat umat Islam. Kronologi Fatu Makkah itu adalah karena orang Quraisy menyalahi kesepakatan. Ya. Kan dalam Hudaybiyah itu kesepakatannya adalah bahwa tidak boleh saling berperang selama 10 tahun ke depan. Dan tidak boleh saling memerangi sekutu-sekutunya gitu. Jadi orang Quraisy bersekutu dengan Banu Bakar namanya.
dan kaum muslimin Madinah bersekutu dengan Banu Khuza'ah. Jadi ada Banu Khuza'ah sana Banu Bakar. Ternyata terjadi sebuah keributan antara Bani Bakar dengan Khuza'ah. Ketika keributan itu terjadi, ternyata Quraisy bantu. Nah ini, sudah Quraisy bantu Banu Bakar untuk mengepung Banu Khuza'ah sehingga meninggal dunia 20 orang. Mereka lapor pada Nabi, kami kan sudah punya MOU kan gitu ya, Banu. Kami diserang oleh orang Mekah gitu. Wah sudah, ini orang Quraisy menyalahi perundingan kita bersama. Kenapa mereka menyerang Banu Khuza'ah yang sudah punya MOU dengan umat Islam? Nah itu, tahu mereka paham itu. Makanya begitu kasus itu terjadi, Abu Sufyan langsung dikirim untuk ke Madinah, minta maaf gitu loh. Sama Nabi didiemin aja sudah, diam Nabi, nggak ngasih komentar apapun juga enggak. Lalu dia datang ke Abu Bakar, tolong kami dibantu, kami dimaafkan dan sebagainya. Oh Bakar, sudahlah, saya nggak bisa apa-apa ini. Kalau nabinya diam, saya juga diam, gitu ya. Datang ke Umar, jadi negosiasi betul itu karena takut. Orang Quraisy takut, tahu dia tuh menyalahi perundingan, gitu, menyalahi MOU sebelumnya, menyalahi perjanjian, itu. Sampai segitunya jemaah sekalian, maka terjadilah Fatu Makkah itu jemaah sekalian. Jadi Fatu Makkah itu dipicu oleh orang Quraisy sendiri yang menyalahi perjanjian, menyerang Banu Khuza'ah dan menewaskan 20 orang dari Banu Khuza'ah. Maka berangkatnya Nabi bersama para sahabat menuju 10.000 orang. Besar ya, 10.000 orang. Artinya umat Islam sudah sangat besar ketika itu, sangat-sangat besar. Maka berangkat mereka merasa terzalimi kan ya. Ini Quraisy ini. Dulu Hudaybiyah kita ditahan itu. Ya, ditahan di Hudaybiyah, nggak boleh lanjut ke Ka'bah gitu. Ah sekarang mereka berangkat Pak, semangat itu sudah. Ya. Yang Mekah, yang Hunain ini adalah karena akan diserang oleh Bani Saqif dan Hawazin. Mereka sudah konsentrasi betulan itu. Dan beritanya valid. Daripada nanti diserang di kota Mekah dan kota Mekah bisa rusak gara-gara perang gitu Pak ya. Maka lebih baik keluar aja dari kota Mekah. Dan Rasulullah biasanya begitu. Kita mendahului daripada mereka datang ke sini. Gitu. Akhirnya menuju ke Hunain. Ya, daripada dihadapi di dalam kota. Nah, dan ini akhirnya memicu semuanya semangat, yang mualaf juga pada ikut. Iyalah saya ikut juga lah. Kan banyak temannya ini kan begitu. 10.000 tambah kita semuanya. Wah jadi 20.000 nih. 12.000 jadinya. Mereka pada ikut, iyalah daripada kita diserang, kita kesana aja. Gitu. Ini yang sifat-sifat ikatan emosional ini yang muncul pada orang-orang mu'alaf ketika itu. Sementara umat Islam yang dari Madinah yakin, nah ini kalau ini sebuah perintah Nabi, ya sudahlah kita berangkat. Jadi mereka taatnya pada Nabi luar biasa. Jadi leader itu harus ditaati Pak. Gitu ya. Kalau leader nggak ditaati maka ya tidak solid berarti. Ya, kalau tidak solid ya nggak bisa apa-apa, kita akan lemah. Nah, Rasulullah sudah kita berangkat semuanya, luar biasa. Dan mereka tidak untuk masalah dunia, ini penting. Ya. Futuhat itu maka dikatakan futuhat. Beda dengan yang lain Pak. Belanda kesini kan cari apa? Ya cari dunia kan begitu ya, gitu. Maka dikatakan penjajahan untuk mengeruk kekayaan di dalamnya. Setelah itu sudah ditinggal gitu aja. Kalau kita nggak futuhat ada yang fatah, artinya adalah pembukaan, membuka jalan. Kalau di sana sudah yang jalan-jalan yang belum ada, kasih jalan yang bagus. Fasilitas umum yang belum ada dibikinkan di sana. Gitu. Jadi tidak untuk mengambil, tapi adalah untuk membangun negeri itu. Jadi tidak untuk minta setoran, enggak. Tapi membangun negeri itu, dibangun jalan-jalan, tempat-tempat umum dan sebagainya. Dikatakan futuhat, ya. Fatahnya terbuka dan dakwah Islam agar bisa masuk di tempat itu. Sekian Pak ya, insyaallah nanti yang lain bisa WA, bisa juga tanya. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunul khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.